puja puji syukur kita, mari kita sama-sama tujukan, kita panjatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Kita agungkan Allah dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak ada yang agung, tidak ada yang besar, tidak ada yang dipuja-dipuji sepenuh jiwa raga seorang hamba, kecuali Allah yang layak untuk dipuja dan dipuji, Allah yang layak untuk diagungkan, Allah yang layak untuk dipertuan, Allah pula yang layak untuk diberikan pengorbanan harta dan jiwa kita untuk Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik suri teladan yang tidak pernah lelah dalam mendidik umatnya, yang tidak pernah berhenti dalam perjuangannya, yang tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah, dan yang tidak pernah menyakiti orang-orang yang berada di sekitarnya. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya sampai hari ini kita sebut, meski Rasul yang kita cintai telah tiada. Hadirin sidang salat Id, azani Allah wa iyyakum. Di pagi ini dengan suasana yang begitu indah dan menyegarkan, seluruh kaum muslimin bersama-sama berkumpul di suatu tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dalam rangka mengagungkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kaum muslimin bergegas untuk menuju hari kemenangan dan kebahagiaan. Tetapi tahukah kita, saat Umar bin Abdul Aziz melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau berkata, Khalifah yang kelima, ya masyarakat muslimin, wahai kaum muslimin, kalian berkumpul bersama-sama di lapangan dengan bergembira, bahagia, ceria. Tapi tahukah, di kalangan orang-orang salaf, di kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada mereka menangis, merenung, berlinang air mata. Kemudian ditanya oleh seorang sahabat yang satu, wahai fulan, kenapa engkau murung? Kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menangis? Padahal ini hari kemenangan, hari kegembiraan. Sebulan penuh kita ibadah di bulan Ramadan, hari ini kita bergembira bahagia. Betul sahabatku. Tapi tahukah, aku sedang berpikir, aku hanya hamba Allah yang melaksanakan apa yang Dia perintahkan kepadaku, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan saum ibadah Ramadan, melaksanakan ibadah sedekah, melaksanakan amal soleh yang lainnya. Tapi aku menangis karena aku berpikir, apakah ibadahku diterima oleh Allah atau ditolak? Apakah amal ibadahku sudah cukup bekal untuk aku menghadap Allah atau belum? Nangis mereka, merenung. Kemudian Imam Ibnu Rajab rahimahumullah dalam kitab beliau Lataif Ma'arif, beliau mengatakan,
kaifa la yadri lil mu'minin ala firaqihi dumu'un wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'un. Apa kata beliau? Bagaimana hati jiwa orang-orang beriman tidak meneteskan air mata? Bagaimana orang-orang beriman tidak menangis akan berpisah dengan Ramadan? Bagaimana orang beriman tidak menangis berpisah dengan Ramadan? Yang hari ini tinggal kenangan. Padahal kita tidak tahu, kata imam tersebut, apakah kita panjang umur? Apakah kita masih ada saat Ramadan tahun depan kembali bertemu di tengah-tengah hamba Allah? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka berbahagialah, bersedihlah orang-orang yang mengikuti ibadah Ramadan kemarin, melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bahagia karena dia lulus, bahagia karena dia berhasil, bahagia karena dia mencapai finish. Menangis, tangisannya apakah ibadah sebulan tersebut diterima oleh Allah? Yang kedua, apakah umurnya masih panjang saat Ramadan nanti kembali? Ramadan tinggal kenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum ibadah Ramadan sebagaimana orang-orang terdahulu pun diperintahkan oleh Allah, diwajibkan. Tujuannya apa? Allah turunkan ibadah Ramadan setahun sekali, sebulan lamanya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, kata Allah, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya, agar kita semakin dekat dengan Allah, agar kita cinta sama Allah, agar kita siap untuk Allah, agar kita melaksanakan ibadah karena Allah, agar kita tidak menghabiskan waktu kita untuk selain Allah. Betapa banyak mereka-mereka yang Allah titipkan umur, usia, tapi usianya habis untuk maksiat kepada Allah. Betapa banyak anak-anak muda yang dilalaikan dengan usianya, dengan masa mudanya. Dia asik bermaksiat kepada Allah, dia asik glamor, dia asik jauh dari Allah, tapi dia menyangka bahwa umurnya masih panjang, padahal kehidupannya dengan ajalnya, kata Nabi SAW, sangat dekat sekali antara jempol kakinya dan tali sendalnya. Maka kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, tujuannya agar kita bertakwa, dekat dengan Allah, cinta dengan Allah. Ibadah-ibadah Ramadan yang kita lakukan kemarin, sholat berjamaah,
qiyamul lail, bisa bangun sepertiga malam, khusyuk dalam berdoa, bersedekah, tangisan air mata, jangan pernah ditinggalkan semua itu. Mintalah kepada Allah untuk istiqomah. Minta kepada Allah untuk bisa terus melaksanakan nikmat ibadah kepada Allah sebagaimana di bulan Ramadan. Jangan sampai si fulan yang tadinya rajin sholat berjamaah, kemudian dia tidak sholat lagi. Si fulan yang tadinya rajin sholat subuh berjamaah, tidak sholat lagi. Si fulan yang tadinya bangun sepertiga malam di bulan Ramadan, meneteskan air mata tobatnya, mengangkat kedua tangannya, Allah tidak melihat lagi di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Jangan seperti itu. Si fulan yang di bulan Ramadan basah, lisannya istighfar kepada Allah, tapi di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya tidak pernah beristighfar lagi kepada Allah. Si fulana yang tadinya rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan sampai ngantuk-ngantuk, sampai handphonenya ditinggalkan, dia baca Al-Quran, tetapi di bulan Syawal dia tinggalkan baca Al-Qurannya. Waliyadzubillah. Si fulana yang bisa bangun di sepertiga malam, jam 2 sudah bangun di bulan Ramadan, jam 3 sudah bangun di bulan Ramadan, dia sholat qiyamul lail, dia nangis, dia berdoa istighfar kepadaku, kata Allah. Di bulan Syawal dia terlihat lagi, astagfirullah waliyadzubillah. Si fulan, jangan sampai si fulana yang rajin bersedekah, dermawan di bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan kikir, bakhil, pelit dengan hartanya. Apakah kualitas ibadah itu hanya dilakukan di bulan Ramadan? Tidak. Mintalah istiqomah kepada Allah untuk bisa tetap nikmat dalam ibadah kepada Allah, untuk bisa nikmat dalam membaca Al-Quran, untuk bisa nikmat dekat dengan Allah, untuk bisa nikmat bangun sepertiga malam, untuk bisa nikmat berdoa kepada Allah, untuk bisa nikmat istighfar kepada Allah. Dan ini tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita minta istiqomah.